28 tahun lalu, rakyat dan mahasiswa menumpahkan darah di jalanan untuk satu tujuan suci, yaitu hancurkan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saat itu, kita memang berhasil menumbangkan rezim paling korup di dunia. Tapi hari ini, apa yang berubah? Soeharto dan Orba memang sudah tumbang, tapi mentalitasnya malah merangkak naik dan bertahta kembali di dalam istana. 1,5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, itikat memerangi KKN, itu nol besar. Nepotisme bahkan dilakukan telanjang di depan mata kita. Prabowo seperti mengikuti jejak Jokowi, yang menempatkan keluarga, ajudan, dan orang terdekatnya untuk menduduki jabatan politik yang strategis. Ajudannya Presiden, Letkol Teddy, jadi Menseskap. Ponakannya Presiden, Thomas Jiwandono, jadi Deputi Gubernur BI. Dan adiknya Presiden, Hasim Joyo Hadikusumo, jadi Ketua Satgas Taman Nasional. Saat pejabat sibuk membagi kafling kekuasaan, lihatlah apa yang terjadi di bawah. Rupiah kita keok melemah. Harga sembako melambung, tak terkendali. Gas dan BBM mulai langka di mana-mana. Rakyat dipaksa kerja rodi demi sesuap nasi. Sementara elit politik sibuk merancang korupsi gaya baru. Kebijakan diproduksi bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi menjadi bancakan bisnis berkedok kepedulian kepada rakyat. Mulai dari acak-acakannya tata kelola MBG, Kopdes Merah Putih, hingga kapitalisasi sekolah rakyat. Semuanya berubah fungsi menjadi ladang baru bagi calo politik untuk merampok uang rakyat. Institusi militer dan politik pun hari ini sudah diperalat oleh kepentingan kapitalis. Betul memang kata Pramudia Anantatur, bahwa korupsi ada karena konsumsi kita lebih besar daripada produksi, sehingga politik kita jadi ajang transaksional. Mereka yang masuk ke pemerintahan dan parlemen bukan lagi untuk memperjuangkan ideologi, tapi cuma untuk mencari nafkah dan mengembalikan modal pemilu yang habis miliaran hingga triliunan. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpin, ya kayak gini lah. Ya kan, maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong pelin-pelan, hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya, Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang-orang model gini nih. Ya, kalau tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh, baperan, apa-apa, maunya kita seneng-senengin. Ternyata ini trik gila bisnis warung Madura menurut pakar marketing yang bikin Indomart dan Alfamart ketar-ketir. Wah, apa aja ya? Pertama, barang yang dijual sangat lengkap sekali. Mulai dari jajanan, rokok, gas, galon air, es krim, hingga token listrik. Selanjutnya, warung Madura mengambil untung yang tipis. Nah, ini beneran cocok untuk kaum ibu-ibu yang memang setiap hari belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Karena bagi mereka, selisih 1.000-2.000 cukup berharga bila dikalikan jumlah barang dan selama sebulan. Selanjutnya, tidak mematok tarif parkir. Ya, ini bisa jadi keunggulan juga sih. Kalian pasti udah pada tahu lah ya. Dan yang terakhir, mereka buka 24 jam alias tidak pernah tutup. Ya, Anda tidak salah dengar. Kalau Anda tiba-tiba kebangun tengah malam dan butuh Indomie karena perut keroncongan, carilah warung Madura karena disitulah solusinya. Nah, mungkin ada beberapa lagi keunggulan lainnya ya. Kalau ada yang tahu, silahkan komentar di bawah. Menteri Desa bilang Alfamart dan Indomaret harus ditutup demi menghidupkan koperasi desa. Ini jelas cacat logika level negara. Ingat, kita di sini bukan sedang membela konglomerat retail modern. Kalau negara mau melindungi warung kecil, berdayakan mereka, bukan malah bikin monopoli baru bernama Kopdes yang dipaksakan. Lagi pula, coba pakai akal sehat. Kalau Kopdes disuruh jalan, tapi industri hulunya tetap dikuasai kartel dan impor, ujung-ujungnya Kopdes mau jualan apa? Ya jualan produk dari distributor konglomerat yang sama juga, dengan harga yang tetap mencekik. Kekacauan fatalnya ada di sini. Pemerintah sibuk mengobrak-abrik hilir, tapi menutup mata dari hancurnya industri hulu. Coba lihat ke bawah. Petani dan peternak kita menjerit karena pupuk dan pakan meroket akibat mutlak bergantung impor. Saat sektor hulu yang jadi hajat hidup dibiarkan hancur babak belur, menterinya malah sibuk ngurusin warung retail.
Ini persis seperti mengobati kanker stadium lanjut pakai olesan balsem. Kagak nyambung. Tugas negara itu membangun fondasi industri hulu agar rakyat mandiri, bukan turun kasta mengobrak-abrik pasar hilir. Jangan sampai jargon membangun desa murni jadi tameng untuk menutupi ketidakbecusan mengelola makroekonomi. Kapan pemerintah kita sadar prioritas dan mencari akar masalah sehingga solusi yang keluar benar-benar berdampak? Alfamart sama Indomaret mau ditutup paksa. Wah, kalau ini beneran terjadi bisa gempar se-Indonesia. Jadi gini teman-teman, Menteri Desa Yandri Susanto sempat melontarkan wacana untuk membatasi atau menghentikan ekspansi minimarket modern. Alasannya demi melindungi dan memberi ruang kepada koperasi desa merah putih untuk berkembang. Emang koperasi desa sudah lengkap atau sudah merata di seluruh pelosok negeri? Dari segi kelengkapan barang, emang mereka udah bisa menyaingi Alfamart atau Indomaret yang sudah ada sekarang. Jangan lupa juga nasib ratusan ribu karyawan yang menggantungkan hidupnya di Alfamart dan Indomaret. Mereka mau dikemanain kalau sampai ditutup? Menurut kalian ini kebijakan yang pro rakyat kecil atau malah bikin ribet masyarakat? Ratusan karyawan minimarket menangis di jalan setelah toko tempat mereka mencari nafkah mendadak ditutup pemerintah. Di Lombok Tengah, puluhan gerai retail modern ditutup karena dianggap melanggar aturan zonasi. Bagi banyak pekerja, toko itu bukan sekedar tempat kerja, tapi sumber hidup keluarga. Pemerintah daerah menyebut gerai-gerai itu melanggar aturan karena terlalu dekat dengan pasar rakyat. Di sisi lain, pedagang kecil juga merasa terdesak oleh retail modern. Yang satu takut kehilangan pekerjaan, yang lain takut kehilangan pelanggan. Kalau toko modern ditutup, pekerja jadi korban. Tapi kalau dibiarkan bebas, pasar tradisional bisa mati perlahan. Mungkin masalahnya bukan siapa yang harus dimatikan, tapi bagaimana aturan ditegakkan tanpa menghancurkan hidup rakyat kecil. Menurut kamu, apakah pemerintah sudah benar atau ada solusi yang lebih manusiawi? Langsung di hadapan kantor Indomaret. Sudah kita ketahui bahwa ketika hak kawan-kawan direbut, maka yakin dan percaya kita akan lawan sehebat-hebatnya. Oleh karena itu, hari ini membuktikan di seluruh Indonesia, di seluruh Sulawesi Selatan, bahwa semua anak toko, semua Indomaret bersama-sama berjuang demi hak normatif. Ketika hak dasar kawan-kawan direbut, maka yakin dan percaya hanya ada satu kata. Apa itu kawan-kawan? Dia pelan, kita tunjukkan kepada mereka itu yang kita ini bahwa akan pergerakan kita itu tidak bisa diangkat sebelah mata kawan-kawan. Pergerakan kita ketika hak sudah direbut, maka kita percaya kawan-kawan. Apapun halangan, apapun kita akan lawan.